Ursula Andriani Bui. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang hukum lagi. Saya mempunyai sebuah pertanyaan konsultasi. Saya ambil pertanyaan ini dari grup kami, grup konsultasi hukum Indonesia. Oh ya, jadi teman-teman yang mau belajar hukum lebih luas lagi, silakan hubungi saya untuk bergabung di grup kami. Grup itu sekitar beranggotakan sekitar 60 ribuan orang se-Indonesia. Jadi silakan ya kalau berminat. Yang pertama-tama saya akan membacakan dulu isi konsultasinya. Ini konsultasi dari Bapak Kris. Mohon maaf, saya mau berkonsultasi di sini. Saya akan mulai bercerita. Kakak saya, saudara kandung, sudah menikah selama bertahun-tahun, mempunyai 2 anak. Selama menikah, mereka terus berkelahi dan imbasnya si istri kena pukul. Adapun damai tapi tidak lama. Main pukul tidak sekali 2 kali, tapi sudah kebiasaan si suami. 2 hari yang lalu, terjadi KDRT yang membuat si suami memukul si istri. Di sini si suami yang keras kepala, egois, dan kasar. Terlebih dia juga penjudi, pemabuk, dan pemalas. Tidak lama kemudian, setelah mereka berkelahi, si suami berkata dengan si istri, menantang kami sekeluarga dengan kata-katanya, bahwa semua keluargamu biar aku matikan. Selama ini kami sabar dan selalu menyelesaikan dengan kepala dingin. Tetapi di sini tingkat kesabaran kami sekeluarga sudah meluap dan akan balas dendam. Pertanyaan saya di sini, kalau kami meladeni si suami, kami pukul sampai babak belur, sampai patah tulang, apakah kami kena penjara? Kami hajar sampai patah kaki dan patah tangan. Takutnya kalau cuma bengkak, si suami kalau sudah sembuh akan balas dendam kepada kami. Yang kedua, kalau diadukan dengan pengaduan KDRT, apakah si suami bisa dipenjara? Baik teman-teman, jadi itulah masalahnya Bapak Kriston. Jadi masalahnya itu adalah tentang KDRT. Sebelum kita menjawab pertanyaannya Bapak Kriston, saya mau hari ini kita belajar sedikit tentang bentuk-bentuk KDRT dan hukum yang mengaturnya. Jadi teman-teman, negara kita telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau yang biasa kita dengar dengan Undang-Undang PKDRT yang diresmikan tanggal 22 September tahun 2004. Jadi undang-undang itu melarang tindakan KDRT terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud itu adalah orang tua, suami dan istri, anak-anak, atau orang yang masih ada hubungan keluarga, misalkan hubungan darah atau hubungan karena perkawinan yang ada dalam satu rumah. Juga termasuk orang yang bekerja di dalam rumah itu, seperti asisten rumah tangga atau babysitter. Yang terpenting mereka itu ada di dalam satu ruang lingkup keluarga, di dalam satu rumah, satu atap. Apakah KDRT ini hanya berbicara soal kekerasan fisik? Sebagian besar masyarakat kita itu masih beranggapan kalau kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan fisik. Perlu diingat ya, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya soal kekerasan fisik semata, tetapi dikualifikasikan dalam beberapa jenis seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.
Kekerasan fisik itu seperti suami melakukan kekerasan terhadap istri, dan juga sebaliknya, seperti suami memukul istri, menendang istri, menganiaya istri, menjambuk, menampar. Itu adalah contoh kekerasan fisik. Jadi teman-teman, kita berbicara soal KDRT itu bukan hanya semata suami melakukan kekerasan terhadap istri, tetapi juga sebaliknya, istri melakukan kekerasan terhadap suami, atau suami melakukan kekerasan terhadap orang tua, atau istri melakukan kekerasan terhadap anak, atau majikan melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangganya. Jadi intinya adalah kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Jadi teman-teman, saya ambil dari kasus tadi, yaitu kekerasan dilakukan suami itu sudah berulang-ulang kali. Sudah berulang-ulang kali teman-teman. Jadi kadang istri itu memilih untuk bertahan, diam, dengan alasan untuk keutuhan keluarganya, atau demi anak-anaknya, atau mungkin cinta yang terlalu besar terhadap suaminya, sehingga dia memilih untuk bersabar dan berharap suaminya berubah, suaminya tidak melakukan KDRT lagi. Namun kita tidak tahu, kadang seseorang kalau semakin kita biarkan, itu semakin berulah, semakin mengerikan. Jadi sebaiknya kita jangan mengambil resiko yang lebih besar lagi ya teman-teman. Jadi jika kekerasan itu dilakukan hanya sekali, mungkin kita masih bisa mempertimbangkan. Tetapi kalau dilakukannya sudah berulang-ulang kali, bahkan sampai menjadi kebiasaan ya, masalah kecil sekalipun dia harus memukul istrinya, berarti itu sudah tidak wajar lagi. Kita harus segera mencari perlindungan diri. Kita juga harus berani menegakkan keadilan atas diri kita. Dan kalau sampai kita terus mempertimbangkan, kita memaafkan, dan dia melakukan lagi, mempertimbangkan lagi, memaafkan lagi, dan dia terus melakukannya lagi, syukur-syukur kalau suatu hari nanti dia berubah. Tetapi kalau suatu hari nanti dia melakukan kekerasan yang lebih fatal lagi, maka itu juga kebodohan kita sendiri sebenarnya. Hukuman untuk kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Ayat 1, yaitu hukum penjara pidana 5 tahun atau dengan denda sebesar 15 juta rupiah. Jadi teman-teman, hukuman untuk KDRT itu tergantung dari jenis kekerasannya juga. Jadi ada kekerasan yang bersifat berat dan juga kekerasan yang bersifat ringan. Jadi hukumannya itu nanti akan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Misalkan kalau dia memukul istrinya sampai mati, sang suami memukul istri sampai mati, maka hukumannya itu 15 tahun penjara. Yang berikut adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu seperti stigma, ancaman, hinaan, cacian yang mengganggu psikologis seseorang, membuat seseorang itu ketakutan, membuat seseorang tertekan, depresi, dan lain-lain. Jadi untuk kekerasan psikis ini, saya mau berbicara sedikit sesuai dengan realita di kehidupan masyarakat ya. Saya sering mendengar juga curhatan-curhatan dari orang-orang terdekat saya. Di sini saya membahas tentang hubungan antara ibu mertua dan menantu. Jadi tidak semua ibu mertua dan menantu itu rukun. Kadang ada menantu yang berbuat kurang ajar dengan mertuanya, seperti berbicara kasar, membentak, yang mengakibatkan orang tua tersebut pikiran dan jatuh sakit. Tetapi ada juga mertua yang memperlakukan menantunya itu tidak baik. Semua yang dilakukan oleh menantunya itu dianggap salah, sehingga dibentak, dihina, bahkan dicaci, membuat menantunya itu ketakutan, merasa tertekan, dan bisa juga sampai depresi. Jadi teman-teman, itu juga merupakan pelanggaran.
itu juga akan dikenakan hukum pidana. Jadi mulai sekarang untuk yang sedang mengalami itu, yang sedang dalam keadaan tertekan, silahkan mencari keadilan. Karena hak kodrat kita itu dilindungi oleh negara. Jadi kita harus berani untuk menegakkan keadilan atas diri kita sendiri. Kita juga berani harus menegakkan keadilan untuk orang-orang di sekitar kita. Hukuman untuk kekerasan psikis itu sangat bergantung pada keputusan hakim dengan mempertimbangkan laporan dari psikolog. Jadi hukumannya itu penjara maksimal 3 tahun. Yang berikutnya adalah kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu tergolong ringan jika disampaikan secara verbal. Misalnya itu dengan kata-kata seperti mengejek korban atau dengan gurauan porno, membuat korban merasa terhina. Itu termasuk pelanggaran KDRT kekerasan seksual. Kalau bersifat berat, jika dilakukan itu secara kontak fisik, misalkan ya ada yang memaksakan kehendaknya untuk berhubungan seksual atau memeluk seseorang dengan paksa, memegang barang intim seseorang dengan cara paksa. Atau contohnya tuh begini, misalkan ada seorang istri yang baru saja melahirkan, tentunya kondisinya tidak memungkinkan, namun sang suami memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan intim sehingga istrinya itu kesakitan. Jika istrinya tidak terima dan melaporkan suaminya, ini juga suaminya akan kena pidana. Atau seorang majikan yang kurang ajar mengintip asisten rumah tangganya mandi atau mengganti pakaian. Jika ketahuan dan asisten rumah tangganya melaporkannya, maka ini juga termasuk tindakan pidana. Hukuman untuk kekerasan seksual itu maksimal 12 tahun, minimal 5 tahun. Jadi tergantung dari berat dan ringannya kekerasan yang dilakukan. Itu adalah kekerasan seksual. Dan yang terakhir kita masuk di penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ini maksudnya seperti lepas tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, seperti orang tua menelantarkan anaknya, atau suami menelantarkan istri dan anaknya, atau anak-anaknya menelantarkan orang tuanya. Misalkan adalah seorang suami yang merantau, namun akhirnya sampai di sana dia hilang kontak, dia tidak menafkahi istri anaknya. Kalau istrinya tidak terima dan mengadukannya, membuat laporan, maka suaminya juga akan dikenakan pidana. Pidana penjara untuk kasus penelantaran itu maksimal 5 tahun. Jadi yang terakhir kita akan menjawab pertanyaan Bapak Kriston. Jadi pertanyaan yang pertama tadi adalah rencana untuk membalas dendam dengan menganiaya pelaku sampai babak belur, tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Apakah mereka akan dikenakan hukum pidana atau tidak? Jawabannya ya pasti mereka akan dikenakan hukum pidana, dan kasusnya itu sudah keluar dari kasus KDRT tadi. Kasusnya itu sudah penganiayaan, sudah rencana pembunuhan. Karena walaupun dia bersalah, kita tidak bisa main hakim sendiri. Kita harus mengikuti alur hukumannya. Terus pertanyaan yang kedua, jika suami dilaporkan apakah akan dikenakan sanksi? Itu adalah langkah yang tepat. Jadi silakan si korban melakukan laporan langsung kepada pihak yang berwajib atau dengan melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan.
Jadi hanya korban yang bisa melakukan laporan kepada pihak yang berwajib, karena ini termasuk delik aduan. Namun delik aduan terbatas. Bisa orang lain melaporkan atas, tapi harus berdasarkan persetujuan dari korban, atau misalkan korban itu dalam keadaan tidak sadar, dianiaya sampai pingsan, maka itu orang lain bisa melaporkannya. Tetapi kita tidak bisa serta merta langsung melaporkan. Misalkan saya melihat tetangga saya sedang memukul istrinya dan saya langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan, itu tidak bisa. Jadi ada alur-alurnya. Untuk upaya penanganan ini kasus KDRT, kita akan membahas secara detail di next video. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada yang salah dan semoga bermanfaat. Bye.